Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari, saya mengulang untuk materi transformasi Laplace dan Laplace balik. Transformasi Laplace dan Laplace balik. Orang sering menyebutnya Laplace transform dan inverse Laplace. Ini kita review transformasi Laplace dan Laplace balik, atau Laplace transform dan inverse Laplace transform. Untuk transformasi Laplace ini merupakan suatu metode operasional yang dapat digunakan dengan mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Beberapa fungsi secara umum dapat diubah seperti fungsi sinus dan fungsi eksponensial, ini dalam matematika, menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks dalam bidang S. Nanti akan dijelaskan variabel kompleks dalam bidang S. Selanjutnya, untuk bilangan kompleks ini mempunyai bagian yang nyata dan bagian imajiner. Keduanya adalah nilainya konstan. Pada transformasi Laplace itu digunakan notasi S, di mana sebagai variabel kompleks, yaitu S sama dengan tau plus J omega, di mana nilai tau-nya ini adalah nyata, omeganya ini imajiner. Jadi persamaannya adalah untuk yang variabel kompleks S sama dengan tau plus J omega. Selanjutnya, untuk transformasi Laplace sendiri itu adalah persamaan matematika. Jadi di sini definisi dari transformasi Laplace dalam persamaan matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi Laplace, ini saya tuliskan di sini, Laplace ini merupakan simbol yang menunjukkan bahwa besaran yang didahului ditransformasi untuk integral Laplace. Laplace dalam kurung, ini kurung besar, F dalam T sama dengan F dalam kurung S sama dengan integral antara 0 dan tak terhingga, terus eksponensial pangkat min st dikali dt, karena ini dalam waktu, dikali dalam kurung f t nya dalam kurung, sama dengan integral antara 0 sampai tak terhingga, di mana f dalam kurung t dikali eksponensial pangkat min st kali dt. Itu adalah definisi dari Laplace transform, di mana untuk fungsi ft-nya dia adalah fungsi waktu. Untuk s-nya dia variabel kompleks, dan s-nya tadi di sini s-nya sama dengan tau plus J omega. Untuk yang fs-nya di sini adalah transformasi Laplace dari ft, dan lambang ini adalah lambang Laplace-nya itu sendiri. Gitu. Selanjutnya untuk Laplace balik atau inverse Laplace, itu kebalikan dari, karena ini balik, ini kebalikan dari Laplace transform tadi. Jadi prosesnya adalah proses kebalikan dari penemuan fungsi waktu ft dan transformasi
Laplace Fs itu nanti disimpulkan, dinamakan transformasi Laplace balik, atau dalam bahasa Inggris ini inverse Laplace transform. Notasinya transformasi Laplace balik atau inverse Laplace balik adalah seperti ini. Dan secara lengkap dapat dituliskan di sini inverse Laplace dalam kurung F dalam kurung S sama dengan Ft, di mana Fs di sini adalah Laplace transformasi Laplace-nya. Jadi transformasi Laplace balik adalah hasil dari yang sebelumnya. Jadi Laplace transform dibalik, jadi Laplace transform. Seperti dalam matematika ada integral, ada diferensial gitu. Ini adalah Laplace transform pairnya. Jadi hubungan antara Laplace transform, di mana ini adalah dalam bidang T, ini dalam bidang S, dan ini adalah nilai ROC-nya. Nilai ROC-nya. Terus yang ini adalah misalkan atau T, terus X dalam bidang S-nya adalah 1. Ini nilai ROC-nya semuanya adalah S, dan seterusnya. Begitu. Ini adalah lanjutannya, dimana yang tadi adalah ini sederhana, semakin ke sini dia akan semakin kompleks, dimana nilainya juga nanti bervariasi terhadap ROC-nya, karena ini 1, ini 1/S, misalkan dalam bidang T-nya adalah UT, terus dalam bidang S-nya adalah 1/S, nilai ROC-nya nanti ROS ini yang kompleks tadi kurang dari 0. Cuma yang nilai XT-nya di sini adalah min UT kali dalam kurung min T. Ini nilai bidang di S-nya, itu masih sama 1/S, dan nilai ROC-nya dia kurang dari 0. Jadi yang ini adalah lebih dari 0, yang ini adalah kurang dari 0, dan seterusnya. Ini adalah lanjutannya untuk hubungan antara Laplace transform, di mana bidang T sama bidang S. Ini adalah properties of Laplace transform, di mana biasanya orang menyebutnya adalah ciri-ciri dari Laplace transform. Di sini linearity, scaling, time saving, frequency saving, sama time convolution. Itu. Jadi mulai linearitas, scaling, time saving, frekuensi, time convolution mempunyai nilai matematika yang berbeda, di mana ini adalah hubungan ciri-ciri dari Laplace transform. Ini adalah lanjutannya dari properties of Laplace transform. Untuk penerapan dari Laplace transformasi Laplace, penerapannya bisa pada rangkaian listrik, bisa pada penyelesaian diferensial, ataupun bisa pada analisis frekuensi, analisis respon frekuensi. Misalkan pada rangkaian listrik itu misalkan saya lihat pada e-booknya Saum di halaman 126, misalkan ini saya lihat 126, saya cari, saya pernah baca itu yang penerapan dari listriknya. Itu halaman 126.
Ini adalah penerapan dari Laplace transform, di mana dia fungsinya adalah di domain T. Ini di domain T, ini ditulis F kali T. Di domain S dia V kali S. Untuk arusnya juga sama. Misalkan ini adalah tegangan, ini adalah arus, ini adalah resistansi, itu R. Terus ini adalah induktansi. Jadi bidang T yang sebelah sini, bidang S yang sebelah sini. Jadi aplikasinya bisa dipakai pada rangkaian listrik. Untuk yang aplikasi lain itu bisa pada penyesamaan diferensial. Ini tentunya pada fungsi penerapan Laplace transform tadi. Jadi kalau yang di awal di sini adalah dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dari fungsi Laplace transform. Terus yang nomor 3 atau C itu dapat untuk menganalisis respon frekuensi. Ini tentunya penerapan yang lebih dalam dari transformasi Laplace itu sendiri. Berikutnya contoh dari transformasi Laplace. Ini saya tuliskan contoh soal dari transformasi Laplace. Misalkan soalnya seperti ini. Cari transformasi Laplace dari X dalam kurung T sama dengan min eksponensial pangkat min AT dikali U dalam kurung min T. Terus yang kedua adalah X dalam kurung T sama dengan eksponensial pangkat AT kali U dalam kurung min T. Di sini nanti diminta untuk mencari bagaimana Laplace transformasi Laplace-nya dari soal yang diberikan seperti ini. Solusinya misalkan saya tuliskan di sini dari soal yang tadi. Jadi soal nomor 1 tadi cari transformasi Laplace dari, misalkan tadi persamaannya adalah xt seperti ini sama dengan min eksponensial pangkat min AT kali U dalam kurung min T. Ini adalah soalnya. Berarti nanti jawabannya, misalkan di sini jawabannya saya tuliskan. Jawabannya berarti nanti dibawa ke ranah S dulu. Misalkan X dalam kurung S sama dengan, karena ini adalah min, kita tuliskan min di sini. Terus dituliskan integralnya, terus dituliskan ranknya atau jaraknya. Misalkan di sini min tak terhingga sampai min tak terhingga. Terus dituliskan eksponensial kembali sama dengan soalnya AT kali U dalam kurung min T
Selanjutnya tuliskan ulang eksponensialnya. Jadi eksponensial min st dikali dt, karena ini dalam t. Selanjutnya disederhanakan menjadi integral min ini misalkan 0 tak terhingga eksponensial, keliru tulisannya, jadi ini adalah eksponensial karena tadi yang dicari adalah eksponensial. Ini adalah min s dalam kurung s plus a t dt. Ini masih di dt. Terus dilanjutkan kembali karena di sini adalah min di sini. Itu nanti berarti dia seper 1 per s plus a dikali eksponensial min, ini dituliskan ulang, s plus a kali t terus jaraknya di sini tak terhingga, terus ini min 0 ini bisa diartikan bisa tak terhingga atau min tak terhingga, sama dengan 1 per s plus a, terus nilai RE-nya itu yang seper itu biasanya tadi kurang dari misalkan ini RE S-nya kurang dari A, misalkan dicek di sini yang seper ada hubungan yang ini, hubungan Laplace transformnya ini berarti yang mana tadi, kurang dari 0. Nah ini yang seper ini tadi yang nomor 6 1 S plus A, dia RS nya adalah min REA. Nah kita samakan yang ini RE nya. Jadi hasilnya ini yang kita pakai, yang ini RE nya adalah min A. Terus selanjutnya ini diselesaikan, ini berarti min eksponensial pangkat AT karena mencari yang masih dalam T dia, kali U dalam kurung T terus dilaplaskan di sini menjadi seper S plus A. Terus untuk nilai ROC nya ini mengikuti RE S kurang dari min A. Ini hasil dari yang soal ini. Jadi transformasi Laplace dari xt sama dengan min eksponensial pangkat min AT dikali U
kali min T, hasilnya adalah ini, 1/S plus A, dimana nilai ROC nya ini adalah nilai ROC nya sekian, RE nya adalah RE dalam kurung S kurang dari 0. Bagaimana yang tadi, yang soal B? Yang soal B adalah cari Laplace transform dari nilai, saya tuliskan ulang di sini, xt sama dengan eksponensial pangkat AT kali U dalam kurung min T. Jadi soalnya adalah cari transformasi Laplace dari persamaan xt, persamaan ini, xt sama dengan eksponensial pangkat AT dikali U dalam kurung min T. Misalkan jawab, saya coba kerjakan. Seperti biasa, ini dalam bawa ke S dulu. X sama dengan ke integralnya, integral jaraknya min tak terhingga sampai tak terhingga kali tadi eksponensial A pangkat T, eksponensial pangkat AT U sesuai soal min T dalam kurung min T, terus eksponensial kembali min, karena ini adalah min di sini ya, ST kali DT. Itu selanjutnya diteruskan integral min tak terhingga dan jaraknya ini bisa terhingga, misalkan sama terhingga, atau 0 min, jadi 0 min. Ini eksponensial baru, ini saya hapus dulu, baru ini harusnya nulisnya bukan O. Kalau nulisnya O nanti di dia nulisnya min, dia min dalam kurung S dikurangi A T kali DT, karena dia sudah disederhanakan. Ini hasilnya, hasil dari ini langkah yang seperti ini. Jadi misalkan ini, jadi dari mulai ini, carilah transformasi Laplace dari xt sama dengan eksponensial pangkat AT kali U kali min T. Sini dibawa ke S, bidang S, X dalam kurung S sama dengan integral, ini jaraknya, ini sama dengan ini, saya tuliskan sama, ini juga sama. Terus saya penambahannya adalah ini, karena yang dilaplaskan. Terus ini berikutnya, untuk yang berikutnya saya teruskan, berarti ini sama dengan dimana dia berarti
Nah, sama dengan dia min, karena di sini min dia itu min seper S min A. Ini adalah min 1 S min A, terus dia eksponensial min, tuliskan ulang, S min A T, terus ditulis jaraknya. Ini kita tulis jaraknya. Ini kan min tak terhingga sampai terhingga, atau misalkan ini bisa, ini kan acuannya ini ya, atau 0 min itu sama 0 min, dan satunya bukan satu. Ini atau ya, saya tuliskan atau di sini 0 min, ini tak terhingga itu 0 min, sama dengan dia min seper S min A, dimana RO nya itu dia itu positif, RE nya S nya dia itu kurang dari 0. Ini seper A 1 per S min A. Kita cek yang 1 A. Nah, ini seper S dia lebih mendekati yang nomor 3. Min U kali dalam kurung min T, itu yang dalam ranah T, terus yang dalam ranah S dia itu seper S di sini. Selanjutnya nilai ROC nya adalah dia RE nya dalam kurung S kurang dari 0. Ini berarti sudah benar. Kita lanjutkan di sini. Hasilnya adalah ini sama dengan E eksponensial AT pangkat A kali T kali U di sini, karena ini masih U, min T, terus ditransformasikan. Ini kan udah paling sederhana, ditransformasikan, dia hasilnya adalah S min A, tetapi dia min sesuai sama ini. Jadi hasilnya sama dengan ini. Ini hasil dari transformasi Laplace. Ini dari yang ranah tadi awalnya dari soal, berarti kan yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah min 1 per S min A. Itu hasil dari transformasi Laplace-nya. Itu yang contoh dari transformasi Laplace. Jadi cari transformasi Laplace dari persamaan, misalkan yang tadi adalah xt sama dengan min eksponensial pangkat min AT kali U dalam kurung min T. Hasilnya adalah ini, seper S plus A. Terus kalau yang ini transformasi Laplace-nya xt sama dengan eksponensial pangkat AT kali U dalam kurung min T. Hasilnya adalah min 1 per S min A, begitu. Terus selanjutnya, yang contoh selanjutnya, ini saya mencontohkan. Jadi dalam
MATLAB dalam transformasi Laplace. Kalau yang matematikannya adalah tadi persamaan soal ini dicari transformasi Laplace-nya. Kalau di program MATLAB atau Octave itu bisa langsung dituliskan ke sintaknya di dalam program MATLAB. Misalkan soalnya adalah seperti ini. Tuliskan pada program MATLAB atau Octave untuk mendapatkan hasil persamaan. Jadi hasilnya seperti ini. 1 per S plus A, dan nanti program MATLAB-nya seperti apa. Yang 2 atau B, eksponensial pangkat min AT. Yang C di sini E pangkat min setengah per 2. Yang D saya buatkan 4 saja karena ini udah lumayan ya. Yang D-nya itu 1/5 eksponensial pangkat 3 dt kurangi 1/5 eksponensial pangkat min 2t. Kalau saya untuk menyelesaikan soal ini biasanya saya tuliskan di MATLAB langsung. Karena ini bisa dituliskan di tulisan, saya coba di tulisan, nanti lain kali langsung jawaban di MATLAB biar nanti hasilnya tahu. Terus yang ini kan sudah ya. Sudah, kalau di sini bisa di save misalkan atau bisa diganti. Ini saya save dulu biar nanti tidak hilang. Ini pertemuan 9. Ini jawaban soal. Saya bersihkan dulu papan tulisnya. Oke, sudah. Tadi pertanyaannya adalah membuat program yang hasilnya adalah ini. Misalkan 1 seperti A ya. Ini yang sederhana. Di hasilnya adalah misalkan 1 A-nya tadi, tadi nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2. 1. Contoh soal nomor 2. 2A itu hasil programnya yang diinginkan adalah 1/S plus A. Nanti untuk sintaknya bisa dituliskan, kalau saya itu SYMS terus ST. Ini nanti X-nya itu dituliskan saja Laplace di sini. Laplace terus eksponensial, karena ini kan misalkan ini dalam Laplace eksponensial, ini kan nanti E, terus dia pangkatnya berarti yang ini pangkatnya, karena ini 1/, berarti dia min A kali T, tutup kurung, tutup lagi, karena ini ada 2, jadi ditutup 2. Nah, hasilnya ini sintaknya bisa dituliskan seperti ini. Nanti tinggal di running di program MATLAB-nya. Ini yang Laplace. Kalau yang B saya lihat itu Laplace balik ya.
misalkan dikerjakan pada Laplace balik, berarti eksponensial min AT, programnya ini sama, misalkan depannya sama, SYMS, ini STA ada tambahan karena dia I Laplace, ini tinggal ditambahkan X sama dengan I Laplace dalam kurung, karena di sini adalah min AT, dia itu seper, berarti 1, kalau dalam program berarti ini 1 min S plus A, tutup kurung. Jadi 1 ini seper, pangkat yang di sini, S ini kan I Laplace, jadi patokannya adalah ini adalah I Laplace, ini adalah Laplace. Diselesaikan dalam Laplace transform, ini diselesaikan dalam Laplace balik atau I Laplace. Jadi kalau di MATLAB itu yang Laplace ya ditulis Laplace, kalau yang Laplace balik ditambahkan I Laplace. Ini adalah contoh programnya dari yang ini. Untuk yang C di sini, ini keliru, dianggap 0. C di sini tadi adalah E pangkat min setengah per 2. Itu sintak di MATLAB-nya seperti apa? Ini juga sama, ini juga I Laplace, ini sama, ini SYMS kalau di program MATLAB-nya. Ini ST, kalau ini adalah STA karena di sini ada A, ini tanpa A, jadi SYMS ST. Terus dia itu X-nya kan berarti sama dengan I Laplace dalam kurung, karena di sini adalah seper berarti 1 per dalam kurung 2 karena dia seper ya, 2 kali S plus 1 tutup kurung. Jadi I Laplace-nya kalau misalkan ditulis di program SYMS ST, terus X-nya I Laplace-nya adalah ini. Nanti akan muncul hasilnya adalah ini. Terus yang keempat atau D itu 1/5 ya, tadi 1/5 E pangkat 3T dikurangi 1/5 E min 2T. Ini lumayan susah ini. Misal ditengok tadi 1/5 E pangkat 3T dikurangi min 1/5 E pangkat min 2T. Ya, sudah benar. Ini programnya nanti karena ini masih saya anggap ini masih I Laplace, nanti SY MS ST, ini S ya, yang 5. X-nya nanti sama dengan I Laplace
Terus ini dibuat karena ini persamaan matematika, ini kan persamaan matematika, dibuat di programnya. Karena ini seper ya, berarti nanti 1/S ya. Di sini kan S dalam kurung S di sini, pangkat ini kan min 2, jadi nanti pangkat 2, pangkat di programnya nanti akan muncul seperti ini, pangkat. Terus ini min 5, ini dikurangi ya, min 5, ini berarti yang seper adalah nanti yang ini seper, S nya adalah yang dalam bentuk S, 2 ini adalah 2, S nya adalah min 5, terus min 6. Coba program seperti itu dalam kurung, ini berarti durung ini kurung buka, ini kurung buka, tutup kurung lagi. Nah, itu programnya. Coba nanti dipraktekkan di MATLAB, jadi dipraktekkan di MATLAB dari program yang contoh soal yang diberikan. Berarti nanti programnya adalah yang ini, yang mulai ini, terus yang ini sama ini. Jadi yang ini adalah Laplace, ini adalah I Laplace, sama ini adalah I Laplace, ini sama I Laplace. Kalau misalkan jawabannya beda, nanti kita lihat di mana bedanya. Bisa saja saya keliru dalam membuat sintaknya, atau ada yang kurang lengkap di sintaknya. Tapi saya pikir yang ini saya pikir benar. Mungkin nanti dicek, dimasukkan di programnya dari persamaan hasilnya yang ini. Jadi hasil persamaan ini sintaknya seperti apa, hasil matematika seperti ini sintaknya seperti apa, ini persamaannya sintaknya seperti apa. Karena saya pikir ini adalah dasar dari Laplace dan I Laplace. Jadi kalau yang di tadi, yang di soal nomor 1 itu adalah untuk mencari secara matematika. Kalau yang nomor 2 adalah langsung dituliskan di program MATLAB-nya. Oke, sekiranya itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditulis di komen atau di chat, silahkan. Untuk hari ini sepertinya cukup untuk review dari materi transformasi Laplace dan Laplace balik, itu yang bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya transformasi Laplace transform, atau dan ini inverse Laplace transform. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.